Indonesia adalah produser dan eksportir kakao terbesar ketiga di dunia. Indonesia menghasilkan sekitar 540.000 ton kakao per tahun. Di Sulawesi sendiri, lebih dari 600.000 petani dan keluarganya hidup dari produksi kakao, menjadikan kakao sebagai perkebunan skala kecil terpenting di Sulawesi. Namun, beberapa tahun belakangan ini, produksi kakao di Indonesia tidak mengalami kemajuan, sementara kualitasnya mengalami penurunan. Penyebab utama atas kemunduran ini adalah hama PBK, penggerek buah kakao. Begitu pula hama dan penyakit lainnya seperti helopeltis, penggerek batang, busuk buah, kanker batang, dan VSD juga ikut andil dalam menghambat produksi dan menurunkan kualitas biji kakao. Penyebab lain adalah menuanya pohon kakao, klon yang jelek secara genetik, serta penanganan pasca panen yang buruk turut mempengaruhi produktivitas dan kualitas kakao di Indonesia. Fokus film ini adalah metode PSPSP. Panen sering, pemangkasan, sanitasi, dan pemupukan. Serangkaian teknik pertanian kakao yang berkelanjutan yang akan membantu petani dalam meningkatkan efisiensi perkebunan. Film ini juga akan menampilkan bagaimana cara mengidentifikasikan hama dan penyakit pada tanaman kakao dan cara untuk mengurangi atau membasminya. Jika para petani rajin menerapkan teknik sederhana ini, hasilnya adalah perkebunan kakao yang sehat dan keuntungan yang lebih baik. Alasan utama para petani harus melakukan panen sering adalah untuk mengurangi dampak serangan PBK. Para petani sebaiknya panen setiap 7-10 hari demi untuk menghentikan daur hidup PBK. Ini sangat penting. Bila panen sering tidak dilakukan, maka langkah-langkah selanjutnya yang akan dijabarkan dalam film ini menjadi sia-sia. Kita dapat mengetahui kematangan kakao berdasarkan perubahan warna pada buah. Tanda awal kematangan adalah saat alur-alur pada buah mulai berubah warna, dan benar-benar masak saat perubahan warna mencapai 50% atau lebih. Kakao muda yang berwarna hijau akan berubah kuning ketika masak, dan buah kakao ungu akan berubah menjadi oranye ketika siap untuk dipanen. Buah kakao yang baru matang sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit, jadi harus dipanen secepatnya. Sebaliknya, jika dibiarkan di pohon terlalu lama, lebih dari 5 bulan, maka biji kakao akan bertunas dan tidak dapat dijual. Penting juga kiranya untuk memanen semua buah yang terserang hama dan penyakit, untuk mencegah penularannya ke buah-buah lain yang masih sehat. Saat panen, potonglah tangkai buah kakao dari pohon menggunakan parang atau gunting pangkas. Hati-hati ketika memotong agar tidak mengenai daging buah dan melukai biji di dalamnya. Untuk memaksimalkan hasil panen berikutnya, potonglah tangkai buah sedekat mungkin dari buahnya, menyisakan 1-1,5 cm dari batang untuk merangsang pertumbuhan buah baru. Penting juga diperhatikan untuk tidak merusak pohon saat panen. Jangan memutar, jangan menarik, atau menendang buah dari pohon. Apabila rusak, maka kemungkinan tangkai tersebut takkan berbunga lagi. Hati-hati juga agar tidak merusak bunga-bunga yang ada, karena inilah yang akan menghasilkan buah untuk panen berikutnya. Pohon yang rusak juga lebih mudah terserang hama dan penyakit. Ini adalah sumber penghasilan. Para petani dianjurkan bekerja secara rajin, tekun, dan rapi. Penting kiranya bagi petani untuk bisa mengenali buah-buah yang bagus dari yang jelek.
Setelah dipanen, pisahkan buah-buah kakao ke dalam dua kelompok. Kelompok buah sehat dan kelompok kedua terdiri dari buah-buah yang terserang hama dan penyakit. Sebaiknya segera membelah buah-buah tersebut. Keluarkan biji dan pisahkan antara biji baik dan biji jelek yang terserang hama dan penyakit. Kelompok biji yang berkualitas rendah dapat direhabilitasi sampai dengan 80%. Misalnya, biji-biji dempet karena PBK dapat direhabilitasi dengan cara memisahkannya menjadi satuan. Kegiatan sortasi sejak dini ini akan sangat mempengaruhi kualitas akhir biji kakao, sekaligus merupakan langkah awal dari serangkaian kegiatan pasca panen untuk mencapai standar kualitas ekspor di buying station atau tempat penjualan. Kegiatan sortasi lebih lanjut akan diulas dalam film kedua. Perkebunan kakao adalah sebuah bisnis besar. Jadi cara terbaik dalam proses pemanenan dan semua kegiatan di kebun sebaiknya dilakukan dengan sudut pandang bisnis. Panen sering, serentak, dan teratur adalah titik awal tercapainya bisnis yang sukses bagi para petani dan keluarga. Keseimbangan antara keteduhan dan sinar matahari sangat penting bagi perkebunan kakao yang sehat. Perkebunan kakao membutuhkan peneduh untuk tetap sehat dan produktif. Maka dari itu, pohon pelindung diperlukan untuk mengatur jumlah sinar matahari bagi siklus pertumbuhan kakao. Umumnya, tingkat keteduhan 75% diperlukan di kebun bibit, 50% untuk pohon kakao muda, dan perlahan-lahan ketika pohon beranjak dewasa, tingkat keteduhan dapat dikurangi sampai dengan 20%. Perubahan kondisi yang drastis ketika tanaman kakao dipindahkan dari kebun bibit ke kebun dapat mematikan pohon-pohon muda ini, kecuali ada cukup peneduh yang melindungi. Jadi, ketika akan menanam pohon kakao, petani perlu memastikan adanya cukup pohon pelindung sementara di kebun. Pada kondisi tanah tropis seperti di Sulawesi, perkebunan kakao membutuhkan pohon pelindung, kelembaban cukup, dan pupuk untuk melindungi pohon kakao dan menjamin hasil panen yang produktif. Perlu diketahui bahwa pohon kakao yang memiliki cukup kelembaban dan nutrisi akan mampu menyerap 100% sinar matahari. Jika kedua hal itu tidak terpenuhi, maka pohon kakao tidak akan mampu menyerap 100% sinar matahari. Para petani disarankan untuk juga memperhatikan perkebunan tetangga dalam menentukan tingkat keteduhan yang masih diperlukan. Pohon pelindung tetap yang dapat digunakan adalah pohon kelapa, gamal, atau lamtoro. Ini adalah pohon-pohon pelindung yang bagus juga untuk kesuburan tanah karena dapat memperbaiki kandungan nitrogen. Dasar tujuan pemangkasan adalah untuk membentuk pohon kakao secara simetris, menghilangkan cabang-cabang yang tidak diinginkan sehingga memudahkan pemeliharaan, serta memberikan cukup sinar matahari bagi pertumbuhan pohon secara sehat. Dengan kata lain, pemangkasan memaksimalkan aliran nutrisi ke buah, memperkecil kemungkinan serangan hama dan penyakit, serta merangsang tumbuhnya bantalan bunga yang sehat. Pemangkasan bentuk artinya membentuk pohon secara simetris dan paling mudah dilakukan semenjak tanaman masih di kebun bibit. Semakin dini pemangkasan dilakukan, semakin mudah untuk mendapatkan bentuk pohon kakao yang ideal. Pohon kakao seringkali memiliki banyak cabang, namun bentuk terbaik adalah dengan memilih 3 atau 4 cabang utama yang tumbuh dari batang induk secara seimbang. Cabang-cabang utama ini tidak tumbuh pada pohon yang disambung samping. Mereka inilah yang membentuk bagian atas pohon kakao muda. Pangkaslah cabang-cabang lainnya. Lalu rapikan cabang-cabang muda di atasnya,
untuk memberikan cukup sinar matahari, dan agar persediaan nutrisi lebih banyak terserap di bagian bawah pohon saja yang merupakan tempat tumbuh buah. Saat pohon kakao mencapai usia 2-3 tahun, pangkaslah cabang-cabang sekunder dan tunas-tunas daun yang rendah. Pertama, cabang-cabang sekunder ini harus dibersihkan dari sepanjang kira-kira 60 cm dari batang utama. Lalu, cabang-cabang lainnya diatur agar tidak terlalu berdekatan satu sama lain, sehingga pohon dapat bernafas. Pemangkasan pemeliharaan ini sangat perlu untuk menjaga pohon kakao tetap dalam bentuk simetris, sehat, dan bebas dari hama dan penyakit. Pohon kakao menjadi benar-benar produktif sejak usia kira-kira 3 tahun. Tahap produksi adalah tahap yang menghasilkan uang, maka pemangkasan dalam tahap ini menjadi sangat penting dan membutuhkan perhatian khusus. Buah kakao sudah berkembang, sebagian siap untuk dipanen, lainnya hampir siap. Jadi keberlangsungan keseimbangan antara nutrisi, sinar matahari, dan peneduhnya adalah mutlak bagi biji kakao berkualitas. Saat memangkas, bekerjalah di bagian luar pohon untuk memotong cabang-cabang pengganggu yang turut menyerap nutrisi yang diperlukan oleh buah. Rapikan bentuk pohon. Pangkas semua cabang-cabang berikut. Cabang balik, cabang cambuk, cabang menggantung, cabang-cabang rapat, cabang bertingkat, cabang cacing, cabang mati, dan cabang-cabang yang saling tindih. Biarkan pohon bernafas lega. Buah mati, buah busuk, dan cabang-cabang dengan gejala VSD atau kanker batang, semuanya juga harus dibuang atau dirawat. Seperti tubuh manusia, pohon kakao juga harus sehat agar bisa memberikan keuntungan maksimal. Perkebunan kakao yang diterlantarkan sehingga pohon-pohonnya tumbuh terlalu tinggi merupakan perkebunan yang kurang produktif. Perkebunan seperti ini memerlukan pemangkasan berat agar bisa menghasilkan keuntungan. Pemangkasan berat dimulai dari bagian atas pohon. Ketinggian pohon harus dijaga agar tidak melebihi 4 meter. Seharusnya sudah semenjak awal pohon dijaga pada ketinggian rasional. Tak ada yang mau memanjat pohon setinggi 5, 6, atau 7 meter untuk memetik buah kakao pada 500 pohon per hari. Pemangkasan dilakukan untuk mendorong buah agar tumbuh lebih dekat ke tanah, sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas pohon.
Setelah pemangkasan bagian atas, lalu dilakukan penipisan dan pembentukan pohon. Setelah pohon tersebut normal kembali berkat pemangkasan berat, pemangkasan pemeliharaan secara teratur juga tidak kalah penting dilakukan untuk menjaga agar pohon-pohon ini tetap produktif di masa-masa yang akan datang. Dalam kurun waktu beberapa bulan setelah pemangkasan berat, kita dapat melihat perkembangan tunas dan buah lebih dekat ke tanah. Kebanyakan hama dan penyakit yang ada, seperti PBK dan jamur penyebab busuk buah, menyukai tempat yang gelap, dingin, dan lembab. Jadi, penting kiranya untuk membuka bagian atas pohon agar sinar matahari dapat menembus ke dalam. Jika pohon kakao sudah beranjak tua dan produktivitasnya menurun, atau jika pernah mengalami penyakit berat, kanker batang, VSD, penggerek batang, busuk buah, maka pohon tersebut membutuhkan pemangkasan rehabilitasi agar dapat produktif kembali. Pada situasi ini, pohon terlihat seperti mati. Namun batang induk dan kemungkinan 1 atau 2 cabang utamanya masih sehat. Batang induk adalah bagian pokok pohon yang mengalirkan nutrisi dari akar ke bagian-bagian lain dari pohon. Pohon tersebut harus dipangkas hampir seluruhnya dengan menyisakan 1 sampai 1,5 meter batang induk. Jika ada 1 atau 2 cabang utama yang masih sehat, jangan dipangkas. Disinilah buah yang baru akan tumbuh. Sambung samping juga dapat menjadi jawaban untuk merehabilitasi pohon tersebut. Secara keseluruhan, hasil dari pemangkasan yang baik dapat dilihat dari keseimbangan antara sinar matahari dan bagian-bagian yang teduh pada lantai kebun. Juga terlihat dari banyak bermunculannya bantalan-bantalan bunga yang sehat. Pada akhirnya, jerih payah yang dikeluarkan akan terbayar dengan hasil panen yang lebih baik. Sanitasi atau pembersihan kebun kakao secara teratur adalah salah satu cara terbaik untuk membersihkan hama dan penyakit dan menjamin produktivitas pohon untuk menghasilkan biji kakao berkualitas yang diinginkan pasar. 2 kegiatan utama sanitasi adalah pembersihan lantai kebun dan pembersihan buah kakao yang tua dan berpenyakit dari areal kebun. Hama dan penyakit menyukai tempat yang lembab dan gelap untuk berkembang biak. Di perkebunan kakao pada umumnya, dapat dijumpai dedaunan yang gugur di atas tanah dan menumpuk, seringkali sebanyak 3 lapis atau lebih. Lingkungan seperti inilah yang ideal bagi perkembangbiakan hama dan penyakit, terutama bagi siklus PBK. Dengan melaksanakan kegiatan pembersihan lantai kebun, akan membantu dalam hal mengawasi dan mengurangi siklus hidup pupa PBK. Tapi, kunci dari sanitasi daun ini adalah menyisakan 1 lapis daun di tanah. Hal ini memiliki 2 tujuan. Pertama, daun-daun ini adalah rumah bagi serangga dan organisme lain seperti semut yang berguna bagi pohon kakao karena merupakan musuh alami PBK. Jadi, dengan menyisakan 1 lapis daun di tanah akan menjaga keberadaan semut-semut di kebun dan memudahkannya untuk melacak dan menyerang pupa PBK. Kedua, jika lantai tanah terlalu terbuka terhadap sinar matahari, maka tanah tersebut akan cepat kering dan kemungkinan aliran nutrisi ke pohon bisa terhenti. Lantai yang terbuka juga membuka kemungkinan bagi tumbuhnya rumput liar. Saat rumput liar muncul, pangkaslah. Walau mungkin tampak indah, namun rumput liar tidak ada gunanya bagi perkebunan kakao. Sebaliknya, mereka mencuri nutrisi yang seharusnya hanya untuk pohon kakao. Lakukan sanitasi daun secara teratur dan rapi. Mulailah dari satu sudut dan bekerja ke arah sudut yang lain sambil mengumpulkan daun-daun mati ke tengah.
Daun-daun ini nantinya akan berubah menjadi kompos yang merupakan penyubur alami bagi tanah. Kegiatan sanitasi yang penting lainnya adalah pembersihan dari buah kakao yang tua dan berpenyakit, terutama busuk buah dan PBK. Paling bagus dilakukan saat buah baru dipanen. Buah tersebut langsung dibelah, diambil bijinya, lalu timbun kulit buahnya dalam tanah. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa hama dan penyakit yang ada benar-benar musnah dan tidak dapat menyebar kembali ke perkebunan. Menggali lubang untuk menimbun kulit-kulit buah berpenyakit tersebut memang pekerjaan yang berat, namun keuntungannya melebihi rasa lelah. Lubang tersebut harus cukup dalam, sekitar setengah atau 1 meter, agar larva PBK tidak dapat keluar lagi. Semua buah yang terserang PBK dan busuk buah harus masuk ke dalam lubang ini secepatnya. Setelah selesai, segera tutup dan timbun lubang tersebut untuk memastikan bahwa apapun yang ada di dalamnya akan mati. Ada 2 jenis pupuk. Pupuk organik alami seperti dedaunan dan kotoran sapi yang membantu memperbaiki struktur fisik tanah, dan ada pupuk anorganik atau pupuk buatan yang membantu memperbaiki struktur kimia tanah. Unsur-unsur kimia yang sangat diperlukan oleh pohon kakao adalah NPK atau nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen biasanya digunakan untuk merangsang pertumbuhan daun yang baik. Fosfor memberikan nutrisi untuk batang induk dan sistem akar. Sedangkan kalium memberikan nutrisi yang diperlukan oleh buah kakao demi pertumbuhan dan perkembangan buah yang sehat. Namun, untuk mengetahui secara pasti berapa kadar kimia yang diperlukan, lakukan analisa tanah terlebih dahulu. NPK adalah kombinasi dalam pupuk yang paling umum digunakan pada tanaman kakao. Dosis yang direkomendasikan untuk NPK adalah 100 gram urea, 200 gram TSP SP36, dan 250 gram KCl per pohon. Kombinasi pupuk ini akan memperkuat pohon kakao terhadap serangan PBK. Waktu terbaik untuk melakukan pemupukan adalah setelah pemangkasan, biasanya di awal atau menjelang akhir musim hujan. Pemupukan sangat tergantung pada ketersediaan air. Jika dilakukan pada saat puncak musim hujan, maka pupuk akan terbawa hanyut oleh air hujan yang berlebihan. Sebaliknya, jika terlalu kering, pupuk juga tidak dapat diserap oleh tanaman. Ada 2 cara sederhana untuk melakukan pemupukan. Pertama, untuk tanah datar. Kedua, untuk tanah miring. Dalam kedua cara, pupuk harus dikubur di dalam tanah. Untuk pemupukan di tanah datar, galilah parit di sekeliling pohon membentuk satu lingkaran penuh dengan diameter kira-kira 1,5 meter dan kedalaman 10-15 cm. Campurlah pupuk secara merata dan taburkan sekitar 250 gram pada setiap pohon yang berusia lebih dari 15 tahun, lalu tutup. Jumlah pupuk yang ditaburkan bisa dikurangi untuk pohon yang lebih muda, namun sebaiknya periksa kembali dosis-dosis tertentu berdasarkan kondisi tanah dan umur pohon. Pemupukan dengan cara seperti ini jelas memakan waktu, namun manfaatnya bagi pohon kakao dan bagi bisnis petani akan melebihi rasa lelah. Untuk pemupukan di tanah miring, cukup menggali parit setengah lingkaran di bagian sebelah atas pohon. Dengan cara ini, pupuk akan mengalir turun ke akar dengan tepat. Jika pupuk buatan tidak digunakan sesuai aturan, dapat mengakibatkan efek samping yang bersifat merusak pohon. Maka dari itu, gunakanlah pupuk buatan secara tepat dan aman. Nama saya Abdul Samad, asal dari Belak-Belawa, Desa Polewali, Kecamatan Supa. Bekerja sebagai petani coklat sudah lebih 14 tahun. Setelah adakan PSP ini, hasilnya meningkat.
Dulu kan waktu itu banyak penyakit. Setelah ada PSP itu sudah ada peningkatan itu. Ini kebun saya seluas 2 hektar. Sudah ada 20 tahun kita bekerja di sini. Ya, waktu kita belum pergunakan ini PSP, hasilnya belum seberapa. Buah juga banyak yang rusak. Ya, sejak programkan ini PSP, hasil sudah meningkat. Jadi pada prinsipnya PSP itu sama sekali tidak bisa dipisahkan dengan petani kakao. Karena ini adalah teknik budidaya di bidang tanaman kakao, tapi sekaligus adalah dalam rangka mengendalikan hama dan penyakit di tanaman kakao. Jadi ini harus petani ya wajib melakukan untuk itu. Ada banyak sekali ragam hama dan penyakit yang menyerang tanaman kakao. Namun di Indonesia, utamanya ada sekitar 6 jenis yang harus diawasi. Hama-hama dan penyakit inilah yang bertanggung jawab atas penurunan produktivitas kakao di Indonesia dan penurunan pendapatan petani. Karena kakao adalah bisnis, kita perlu secara sistematis menangani dan menanggulangi hama-hama dan penyakit tersebut sebelum mereka menghancurkan hasil panen kita. Salah satu hama yang sangat merusak kakao di Indonesia adalah PBK, penggerek buah kakao. PBK menyebabkan biji-biji kakao berdempetan dan juga mengurangi kadar lemak. Keunggulan dari biji-biji kakao sebenarnya terletak pada kadar lemaknya, yang mana dapat diolah menjadi mentega kakao dan coklat. Namun, kadar lemak dari biji-biji kakao yang berasal dari Sulawesi telah mengalami penurunan sebesar 4-5% akibat dari PBK, jumlah yang sangat drastis bagi para pembeli biji kakao. Siklus hidup PBK dimulai dari telur yang berubah menjadi larva, kemudian pupa dan menjadi imago yang akan berkembang biak dan memulai siklus hidup lagi. Satu ekor imago PBK bisa menghasilkan 100-200 telur selama masa hidupnya yang pendek, sekitar 5-7 hari. Telur-telur ini biasanya disebar oleh imago dewasa di permukaan buah-buah kakao yang berusia 3-4 bulan. Dalam waktu kurang dari seminggu, keluarlah larva-larva PBK yang lantas menggerek masuk ke dalam buah kakao. Larva tersebut tumbuh dewasa di dalam buah, melahap plasenta dan daging buah yang membungkus biji kakao. Setelah kira-kira 2 minggu berpesta pora di dalam buah kakao, larva dewasa akan menggerek keluar dan turun menggunakan benang tipis, mencari tempat yang gelap dan tersembunyi untuk menempelkan dirinya. Lalu di bawah daun yang tersembunyi itu, larva menggulung diri menjadi kepompong atau pupa dan keluar seminggu kemudian sebagai ngengat atau imago. Imago tersebut akan terbang dan hinggap ke buah-buah kakao untuk meneruskan siklus pengerusakannya. Buah yang terjangkit PBK akan terlihat matang sebelum waktunya, namun warnanya tidak beraturan. Bagian dalam buah yang sudah dimakan oleh larva PBK akan berwarna coklat kehitaman. Akan terlihat pula garis kehitaman bekas lubang gerekan larva pada kulit buah dan biji-bijinya akan sulit untuk dikeluarkan. Biji-biji PBK ukurannya kecil, dempet, rendah kadar lemaknya,
begitu pula rendah harga jualnya. Cara terbaik untuk mencegah perkembangan dan penyebaran PBK adalah dengan menerapkan PSPSP secara rajin dan teratur. Panen sering bisa menghentikan siklus hidup PBK, maka sebaiknya dilakukan sepanjang tahun termasuk di luar musim panen raya. Pemangkasan membiarkan sinar matahari dan sirkulasi udara masuk. Selanjutnya, sanitasi daun mengurangi kemungkinan tempat-tempat gelap dan tersembunyi yang bisa menjadi rumah pupa PBK. Kemudian pemupukan dapat membantu memperkuat pohon kakao dan mengurangi serangan PBK. Salah satu metode pengendalian hama penggerak buah kakao atau PBK dan helopeltis adalah dengan metode kondomisasi, selain daripada metode PSPSP. Tetapi kita harus tahu bahwa kita harus menggunakan metode PSPSP sebelum kita melakukan kondomisasi. Kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk kegiatan kondomisasi adalah ini pipa paralon, atau bisa juga menggunakan bambu ya, semacam ini. Yang jelas kita sesuaikan dengan kondisi besarnya buah yang akan kita sarungi nanti. Kemudian selain itu ada namanya menjolok nanti di sekitar sini. Kemudian ada karet gelang ini yang tidak mudah putus. Kemudian plastik. Diperkirakan bahwa akan sama panjangnya nanti buah yang akan kita kondom. Cara pasangnya adalah ini bisa kita perhatikan. Kemudian kita pasang plastiknya, kemudian kita ambil karet. Nah, setelah itu ini terlihat jelas cara pasangnya. Baru kita tarik ke belakang ini. Ini sudah, ini kita tarik lagi. Jadi kita akan perhitungkan bahwa buah-buah yang akan kita kondom itu banyak, maka kita juga bisa pasangi sampai keseluruhan pipa ini. Kemudian setelah sudah terpasang begini, maka kita melangkah kepada bagaimana cara menggunakan alat ini. Nah, kita harus tahu bahwa buah-buah yang akan kita kondom atau sterilisasi adalah kita melihat buah-buah yang sudah berukuran 2 bulan ke atas atau sampai kepada sebelum 3 bulan, dengan harapan agar imago PBK itu tidak meletakkan telurnya pada alur-alur buah ini. Caranya begini, yaitu kita masukkan pipa ini ke dalam buah yang kita akan kondom, kemudian penjolok ini ditusuk, kemudian keluar plastiknya. Nah, begini modelnya. Kemudian kita masukkan lagi ini. Ya, terlihat semacam begini. Ya, kita akan biarkan begitu terus sampai buah masak. Ya. Seharusnya begini juga. Ini juga sebenarnya kita juga bisa menggunakan tangan. Bisa juga kita menggunakan dengan obat bakar nyamuk. Ini mengantisipasi agar ini tidak jatuh. Tapi kalau kita sudah bakar, ini akan melengket dan ini akan kuat sampai ini buah menjadi besar dan akhirnya masak. Meskipun memakan waktu, tapi cara penyelubungan ini sangat menguntungkan. Waktu terbaik untuk melakukan penyelubungan adalah pada musim kemarau, sebab dikhawatirkan pada musim hujan penyelubungan dapat menyebabkan busuk buah. Helopeltis menyerang pohon kakao yang lemah, bisa karena sinar matahari yang berlebihan, hama, atau penyakit lain. Tidak seperti BBK, Helopeltis menghancurkan buah kakao dari luar. Ngengat ini menyedot air dan nutrisi dari kulit buah kakao dan biasanya mereka lebih tertarik pada buah yang muda. Lalu, meninggalkan bintik-bintik hitam bekas penyedotan air yang dibutuhkan oleh buah untuk berkembang. Helopeltis sangat berbahaya bila menyerang dalam jumlah besar, karena mereka juga akan menyerang tunas dan ujung-ujung daun. Ngengat ini merusak buah kakao dan harus dibasmi sebelum membasmi kita. Ada beberapa cara untuk menyingkirkan Helopeltis.
Cara pertama adalah dengan membudidayakan semut hitam di pohon kakao. Pertama, ini akan dicincang-cincang. Ya, setelah itu kita masukkan ke dalam kantong plastik. Ya, ini diisi setengah. Selanjutnya kita kasih masuk daun kelapa. Ini gunanya sebagai tempat nanti bertelur daripada semut hitam tersebut. Hasilnya kita pasang di sini. Nantinya ini berfungsi untuk memindahkan daripada semut yang sudah ada. Jadi ini tempat pengembang biakan. Ya, gunanya nanti ini untuk dalam rangka penyebaran. Ini setelah 1 bulan kemudian, kira-kira 1 bulan, ini sudah ada hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian inilah yang akan disebarkan di mana kita mau tempatkan di kebun-kebun. Ya, jadi ini setelah kita ambil dari sumber pengembangan semut, maka ini kita pindahkan ke kebun yang kita inginkan. Oke, setelah kita pasang, maka ini akan dirobek. Ya, seperti ini. Ini gunanya supaya air tidak tinggal di dalam. Ya. Ya, sekitar itu. Ya, jadi ini akan beradaptasi nanti dengan lingkungannya di sini. Dan dia akan bisa berkembang lebih banyak. Yang pada fungsinya adalah mengendalikan daripada PBK, kemudian helopeltis. Cara lain adalah dengan penyelubungan buah kakao, seperti halnya cara untuk mencegah PBK. Namun cara terbaik untuk menyingkirkan helopeltis adalah PSPSP. Dengan pengaturan pohon pelindung yang tepat dan pemupukan akan memperkuat kembali kondisi pohon kakao dan mengurangi kemungkinan serangan helopeltis. Seperti PBK, penggerek batang melakukan perusakan pada pohon kakao saat menjadi larva. Masa hidup penggerek batang dewasa sangat singkat, namun sang betina bisa bertelur hingga 1000 telur per hari. Sang betina meletakkan telur-telurnya secara acak di celah kulit kayu dan hinggap dari pohon ke pohon. Ketika telur menetas, si larva dengan cepat menggerek batang pohon. Mereka hidup sebagai larva selama 2-5 bulan dan terus menggerek makanan dari pusat aliran nutrisi pada pohon kakao. Dampaknya dapat dilihat pada mulut lubang sampai ujung-ujung cabang yang telah kering dan mati. Larva tersebut juga meninggalkan jejak kotoran serangga dan bubut kayu saat menggerek lubang di pohon. Pencegahan awal terhadap penggerek batang adalah dengan cara pemupukan untuk menjaga kesehatan dan kekuatan pohon agar larva sulit melakukan penetrasi. Cabang-cabang yang terlihat sudah diserang oleh penggerek batang harus segera dipangkas. Pada masa menjadi pupa yang berlangsung selama 1 bulan, hama ini diam di dekat mulut lubang yang disiapkan untuk keluar ketika dewasa nanti. Pada masa ini, cara terbaik untuk membasmi penggerek batang adalah dengan menyemprot lubang menggunakan air garam atau air sabun. Supaya cepat nantinya larut setelah bercampur dengan air. Setelah kita anggap halus, maka ini akan dimasukkan ke dalam sprayer. Kemudian ini ditambah dengan air. Ya, selanjutnya kita gocok-gocok sampai betul-betul larut. Sekarang kita deteksi lubang yang ditempati daripada penggerek batang. Ya, jadi inilah lubang gerekan daripada penggerek batang. Ya, setelah ada lubang kita temukan, maka kita semprotkan garam yang telah dilarutkan tadi. Ini tunggu sekitar 5-10 menit akan keluar. Hal ini memaksa mereka untuk keluar atau membunuh mereka di dalam lubang tersebut. Semut merah dan semut hitam juga merupakan musuh alami mereka. Salah satu penyakit yang tidak disebabkan oleh hama adalah busuk buah, yang bisa berkembang menjadi kanker batang. Keduanya disebabkan oleh jamur yang tumbuh di tempat yang terlalu lembab dan penyebarannya melalui air, semut, tikus, dan sejenisnya. Busuk buah menghancurkan buah kakao dengan cepat.
Dampaknya berawal dari bagian tengah buah, di bawah, di atas, atau kombinasi dari semuanya, dan terlihat seperti bercak-bercak coklat kehitaman. Dengan tingkat kelembaban yang berlebih, bercak tersebut dapat menyebar ke seluruh buah dan menjadikannya berwarna hitam total, busuk, basah, dan lembek bila disentuh. Infeksi tersebut juga menyerang tunas muda yang mengakibatkan buah-buah yang keluar dari tunas tersebut selama 2 musim panen berikutnya otomatis akan terinfeksi juga. Bila hal itu terjadi, maka tunas yang telah terinfeksi harus dibuang secepatnya. Kanker batang biasanya terjadi setelah busuk buah, walaupun tidak selalu demikian. Penyebab kedua penyakit ini adalah jamur yang sama. Pohon yang terserang kanker batang tidak akan menghasilkan biji kakao berkualitas. Kanker ini menyebar di bawah kulit batang dan akan terlihat seperti luka berair di permukaan. Bila kulit batang tersebut disayat, maka di baliknya akan terlihat berwarna coklat. Batang yang terserang penyakit ini juga rentan diserang rayap. Jika tidak diobati secepatnya, maka kanker ini akan membunuh pohon. Metode yang dapat dipakai untuk mengobati kanker batang adalah dengan membuka bagian kulit batang yang terkena kanker sampai menemukan bagian dalam batang yang masih sehat. Perkembangan kanker tersebut kemudian dapat dihentikan dengan menyapukan campuran kunyit dan air. Bersihkan semua peralatan yang dipakai dengan sabun untuk menjaga agar penyakit tersebut tidak menyebar ke pohon lain. Busuk buah dan kanker batang, keduanya merupakan penyakit yang berbahaya karena penyebarannya sangat mudah dan cepat. Jadi PSPSP adalah tindakan pencegahan yang penting. Mengingat kelembaban yang berlebih berperan besar sebagai penyebab kedua penyakit ini, maka pohon kakao beserta pohon pelindungnya juga harus rajin dipangkas untuk memudahkan masuknya sinar matahari dan udara ke areal kebun. Lakukan panen sering dan sanitasi secara teratur. Buanglah buah-buah yang berpenyakit tersebut dari pohon ataupun yang tergeletak di tanah lalu timbun. Tindakan ini penting untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh jamur ini di masa mendatang, lakukan pemupukan secara teratur untuk membuat pohon jadi sehat, kuat, dan kebal terhadap penyakit. Cara lain adalah dengan menyambung samping klon yang kebal terhadap penyakit. VSD, Vascular Streak Dieback, adalah penyakit yang bisa tersebar lewat udara dan menyerang pohon kakao melalui daun dan cabang-cabangnya. Seperti halnya di banyak wilayah di Indonesia, VSD adalah spora mikro yang berinkubasi di pohon kakao selama berbulan-bulan sebelum gejalanya dapat terlihat. Namun, begitu serangan VSD muncul ke permukaan akan jelas terlihat. Daun-daun berubah menjadi kuning kecoklatan dengan bercak-bercak warna hijau dan pucuk-pucuk cabang tidak berdaun dan mati. VSD menyebar ke pohon-pohon kakao dengan sangat cepat, dan spora yang biasanya keluar pada malam hari akan menyebar, menyerang pohon kakao dan pohon-pohon yang di sebelahnya, dan seterusnya. Jika para petani mendeteksi adanya VSD di kebun, segeralah bertindak. Ya, pada tanaman ini adalah kelihatannya terserang daripada VSD. Coba kita lihat ini. Ya, kelihatannya dia ompong daun ini. Ya, kemudian kita tes kedua. Ini kita buka. Ya, ternyata dia ada warna coklat ini.
Selanjutnya, potonglah ranting-ranting di pohon yang terinfeksi untuk melihat sejauh mana penyebaran VSD. Jika pada potongan ranting ditemukan 3 titik coklat, itulah VSD. Lalu jika ranting dibelah, akan terlihat jelas garis-garis coklat tersebut pada jaringan kayu ranting yang sakit. Ini kita potong terus. Penanganannya, potonglah terus ranting tersebut sampai titik dan garis-garis coklat tidak tampak lagi. Ya, kita potong sampai batas yang tidak terserang. Ya, ini masih. Ya, kelihatannya ini sudah tidak terserang lagi VSD. Lalu potonglah kira-kira 30 cm ke dalam. Kita coba potong sini. Kita usahakan 25-30 cm dari batas serangan itu. Semua cabang dan daun-daun di mana VSD terlihat jelas harus dipangkas dan dibakar, jauh dari pohon kakao manapun. Jangan lupa membersihkan parang atau pisau yang dipakai untuk memangkas VSD agar tidak mencemari pohon lain. Ya, yang paling penting diperhatikan setelah dilakukan pemotongan, maka dilakukan pemupukan terhadap tanaman ini agar terpancing keluar tunas-tunas baru dan tanaman bisa menjadi sehat dan kuat terhadap serangan hama dan penyakit. Cabang yang terkena VSD itu berbahaya dan tidak boleh digunakan untuk bahan sambung samping karena bisa menyerang pohon yang sehat. Batang pokok pohon yang terkena VSD juga tidak boleh digunakan untuk disambung samping karena alasan yang sama. Namun bila semua tanda-tanda VSD yang ada sudah dipangkas, pohon kakao itu sebaiknya disambung samping dengan klon yang kebal terhadap VSD. Bila pemangkasan bisa dilakukan untuk menangani pohon yang terinfeksi dalam jangka pendek, cara terbaik untuk mengatasi VSD adalah dengan melakukan sambung samping dengan klon yang kebal terhadap VSD. Bila tidak juga berhasil, langkah terakhir adalah dengan menggantikan pohon sepenuhnya. VSD berkembang dalam kelembaban, maka kebun harus dijaga agar cukup kering, terbuka, dan sekali lagi, PSPSP adalah tindakan yang penting. Ya, untuk menerapkan kegiatan PSPSP kaitannya dengan pengendalian hama dan penyakit itu sangat penting karena kalau kita melihat secara umum bahwa dengan melakukan atau menerapkan kegiatan PSPSP bisa menurunkan tingkat serangan terutama hama PBK dan penyakit bisa sampai 50%. Ya. Perkebunan kakao adalah bisnis yang serius. Dan ketika kita berangkat untuk bekerja di kebun, setiap harinya harus dipandang sebagai hari yang sangat menentukan dalam hidup kita. Di satu sisi, semua orang di seluruh dunia menginginkan kakao. Di sisi lain, sangat penting bagi kita untuk dapat terus menjaga keberlangsungan mata pencarian ini. Maka bila kita menerapkan metode PSPSP dan teknik-teknik lain seperti sambung samping, penanganan pasca panen, dan pengontrolan kualitas sebagaimana akan ditampilkan pada film-film berikutnya, hasilnya kita dapat memanen 70-80% buah kakao dari kebun kita. Yang artinya peningkatan dalam kualitas panen dan kualitas hidup. Coklat ini terutama kita manfaatkan karena Bapak tidak ada pekerjaan lain selain kebun. Dulu biaya anak kami sekolah dari hasil kebun.
Indonesia adalah penghasil kakao terbesar ketiga di dunia setelah Ghana dan Pantai Gading. Dan di Indonesia, Sulawesi merupakan pemasok biji kakao yang terbanyak. Namun, apakah jumlah yang banyak tersebut menjamin kualitas biji kakao yang bagus pula? Dalam film ini, kita akan melihat metode penanganan pasca panen yang tepat setelah buah dipetik sampai pada penjualan biji-biji kakao ke buying station atau tempat penjualan. Dengan menerapkan metode ini, maka mutu biji kakao yang baik dapat dipertahankan sampai pada saat penjualan untuk memperoleh harga yang bagus berdasarkan standar mutu ekspor. Dalam perdagangan kakao, biji kakao sangat ditentukan oleh mutunya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa biji kakao yang baik akan menghasilkan harga yang baik pula. Begitu pula biji kakao yang jelek akan mendapatkan harga yang kurang baik. Penanganan pasca panen sama pentingnya dengan penanganan waktu prapanen dan panen itu sendiri. Karena pasca panen juga nantinya akan menentukan kualitas biji yang akan kita pasarkan. Panen sering bisa menghentikan siklus hidup PBK, maka sebaiknya dilakukan sepanjang tahun termasuk di luar musim panen raya. Para petani sebaiknya panen setiap 7-10 hari, selain dapat mengurangi tingkat serangan hama dan penyakit pada tanaman kakao yang berpengaruh terhadap kualitas atau mutu biji kakao. Para petani kakao dapat memperoleh pendapatan mingguan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemetikan buah harus dilakukan secara hati-hati supaya bantalan buah tidak rusak. Saat memotong, sisakanlah 1-1,5 cm pada batang atau cabang, sebab bantalan inilah yang akan menghasilkan bunga dan buah untuk panen berikutnya. Semua buah yang telah masak harus dipanen termasuk buah-buah yang terserang hama dan penyakit seperti PBK dan busuk buah, agar tidak menular ke buah-buah lain yang masih sehat. Ada beberapa hal yang sangat penting diperhatikan di dalam penanganan pasca panen yang hubungannya dengan quality. Yang paling pertama, pada saat kita memulai panen, itu sangat penting dilakukan sortasi biji, sehingga kita sedini mungkin sudah mampu memilih mana biji yang baik dan mana biji yang kurang baik. Hal ini sangat penting dilakukan tahap demi tahap, sehingga kita akan menghasilkan biji sesuai dengan keinginan eksportir atau pembeli dari biji kakao itu. Kemudian buah-buah tersebut dikumpulkan di suatu area, lalu diadakan pengelompokan buah atau sortasi buah. Jangan mencampur buah yang baik dengan yang jelek, karena akan mempengaruhi mutunya. Mereka harus dibagi dalam 2 kelompok, yaitu kelompok buah yang bagus, dan yang kedua adalah kelompok buah yang berpenyakit, namun masih bisa diselamatkan sampai 80%. Dengan demikian, buah yang bagus tidak terkontaminasi oleh buah yang berpenyakit. Buah yang sudah dipanen secepatnya dibelah. Pembelahan buah harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak keping biji. Pembelahan buah ini sebaiknya menggunakan kayu bulat dan jangan menggunakan benda yang tajam seperti parang, karena bisa membelah biji kakao pula, menimbulkan jamur, dan mengurangi harganya.
Buanglah buah busuk yang sudah rusak isinya, plasenta dan kulit-kulit buah terutama yang jelek ke dalam lubang galian sanitasi berkedalaman 1 meter. Pengelompokan biji atau sortasi biji sejak saat pembelahan akan sangat membantu petani dalam memperbaiki mutu biji kakaonya dan memudahkan dalam kegiatan sortasi biji pada saat pengeringan nanti. Jadi, pisahkanlah biji kakao yang baik dan yang kurang baik. Kemudian, lakukan pemisahan dari selain biji seperti plasenta atau pecahan kulit buah. Karena hal-hal ini termasuk dalam kategori sampah dan dapat menurunkan status mutu biji kakao pada saat penjualan nanti. Biji-biji hasil pilihan disimpan dalam wadah yang berongga seperti karung plastik agar air dapat keluar. Bedakan karung yang berisi biji kakao yang baik dan yang kurang baik. Simpanlah karung biji kakao di tempat yang bersih, tidak langsung di atas tanah, sirkulasi udara baik, bebas debu, dan bebas dari benda-benda yang berbau tajam seperti pupuk atau kandang ayam yang dapat mengkontaminasi biji kakao. Termasuk juga, jauhkan dari pestisida, fungisida, pupuk, diesel, petrol, kerosin, dan bahan-bahan kimia lainnya. Penting kiranya biji-biji kakao tersebut dibiarkan diperam selama 2 hari sebelum pengeringan. Lakukan pembalikan karung setiap harinya agar pemeraman terjadi secara merata. Daging buah meresap keluar dan tidak menimbulkan jamur. Selanjutnya, biji kakao siap untuk dijemur. Tujuan pengeringan adalah untuk menurunkan kadar air biji dari sekitar 50-55% pada saat baru dipetik menjadi 7%. Biji yang terlalu basah akan mengalami penurunan kualitas. Namun sebaliknya, bila biji terlalu kering juga tidak bagus. Pengeringan yang baik adalah pengeringan yang alami apabila cuaca baik. Karung berisi biji-biji kakao yang kurang baik membutuhkan penanganan khusus terlebih dahulu sebelum dijemur. Mula-mula biji-biji tersebut dipisahkan dari biji-biji dempet karena serangan PBK khususnya yang menggumpal lebih dari 2 dan sampah seperti plasenta dan pecahan kulit buah. Lalu upayakan untuk memisahkan biji-biji dempet yang sekiranya masih bisa diselamatkan secara manual. Sebab bila sudah dikeringkan nanti akan sulit untuk dipisahkan. Sisihkan biji dempet yang tidak bisa dipisahkan ke dalam kategori biji berkualitas rendah. Biji-biji ini harus benar-benar bersih dari sampah. Dan pisahkan penjemuran antara biji yang baik dengan biji yang kurang baik. Biji dihamparkan di atas alas tertentu seperti tikar atau jaring. Sebaiknya, alas penjemuran tidak langsung menyentuh tanah dan tidak diletakkan di pinggir jalan di mana kotoran dari tanah, debu, dan asap kendaraan yang lalu lalang dapat mengkontaminasi biji-biji kakao, terutama yang masih basah. Keuntungan pengeringan di meja penjemuran kira-kira setinggi 1 meter dari atas tanah. Selain menjauhkan biji-biji kakao dari kontaminasi kotoran dari tanah,
juga memudahkan petani dalam melakukan sortasi biji selama pengeringan dan menghindarkan petani dari resiko sakit pinggang karena dengan cara ini petani dapat bekerja dalam posisi berdiri. Alas jaring yang digunakan memudahkan kotoran seperti pasir jatuh ke bawah dan pada saat yang sama hawa panas masuk dari bawah sehingga mempercepat proses pengeringan. Lama penjemuran pada cuaca panas dan normal 7-8 jam sehari selama kira-kira 4-5 hari. Setiap malam biji-biji tersebut harus dibawa masuk untuk menghindari kelembaban malam. Jangan disimpan di atas tanah dan jangan dikarungkan agar sirkulasi udara tetap jalan untuk mencegah munculnya jamur. Selama penjemuran, dilakukan pembalikan hamparan 1-2 jam sekali sehingga pengeringan terjadi secara merata. Pada kesempatan ini, petani dapat melakukan sortasi biji lagi untuk memisahkan antara biji yang baik dari biji-biji jelek yang dianggap sebagai kotoran oleh pembeli. Biji-biji yang termasuk kotoran yaitu 1. Biji dempet karena serangan PBK, khususnya yang dempet lebih dari 2. Lakukan percobaan. Apabila biji dempet tersebut tidak dapat dipisahkan dengan cara menjentikan jari, maka biji dempet tersebut harus disisihkan dan dijual sebagai biji berkualitas rendah. 2. Biji pipih juga harus disisihkan karena biasanya mengandung sejenis jamur beracun. 3. Pecahan biji 50% ke bawah. 4. Dan pecahan kulit biji, plasenta, daun, pasir, kerikil, dan benda-benda lain selain biji lainnya, semua adalah sampah. Semua kotoran yang tercampur dengan biji kakao tersebut harus disisihkan dan dibuang agar menghindari pemotongan harga pada saat penjualan nanti. Langkah terbaik adalah dengan melakukan pengayakan disertai proses sortasi atau pemilihan secara manual. Biji yang baik dan yang diharapkan adalah biji yang bersih, padat, dan utuh. Memperhatikan mutu biji kakao adalah faktor yang terpenting agar petani dapat memperoleh keuntungan. Pengarungan biji-biji kakao yang telah kering dilakukan dengan memperhatikan bahwa karung goni yang akan dipakai dalam keadaan bersih. Bukan karung berbau keras atau bekas pestisida, pupuk, dan bahan kimia lainnya. Biarkan biji kakao dingin terlebih dahulu. Jangan mengarungkan biji kakao kering langsung saat masih panas, karena biji bisa berair lagi. Dan jangan pernah mencampur biji kakao dengan mutu berbeda. Untuk mengukur kadar air tanpa menggunakan alat, petani dapat melakukannya di lapangan dengan cara menggunakan perasaan, yaitu dengan menggenggam erat-erat biji-biji kakao, kemudian melepaskannya, dan itu dilakukan saat biji kakao dingin. Jika biji kakao semuanya jatuh, tidak melengket di tangan, ini pertanda biji kakao sudah cukup kering. Jika terasa bunyi seperti kacang, ini juga pertanda kering. Tempat penyimpanan atau gudang harus bebas dari air hujan, mempunyai sirkulasi udara dan cahaya yang baik. Upayakan karung-karung tersebut tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Jauhkan karung-karung biji kakao dari benda-benda berbau tajam, seperti pupuk atau kandang hewan, karena ini akan mengkontaminasi biji kakao.
Seluruh tindakan pengarungan dan penyimpanan ini dilakukan untuk mencegah timbulnya jamur sehingga mutu biji kakao dapat dipertahankan. Kualitas atau mutu biji kakao sangat menentukan harga biji kakao itu sendiri, sehingga penentuan mutu harus disesuaikan dengan cara yang dilakukan oleh pembeli berdasarkan standar mutu yang diinginkan oleh eksportir. In the long term, Olam is totally committed to buying cocoa from Indonesian farmers and ensuring that good quality cocoa reaches the doorsteps of the processors worldwide. In order to make this commitment true, we have already invested in infrastructure to be able to buy from farmers. The usual practice in Indonesia has been to buy out of port cities, but Olam has been able to go beyond that and establish buying units in remote locations, which allow a farmer a true access into the scientific process of buying and selling cocoa, as well as farmer field schools, as well as information centers for farmers involved in cocoa farming. Saya adalah Kepala Quality Control PT Olam Indonesia. Tugas saya di sini adalah untuk mengetes kualitas biji kakao yang ada di PT Olam. Saran saya untuk mendapatkan kualitas yang baik yang diinginkan oleh PT Olam, para petani seharusnya dia membersihkan biji kakao. Seperti yang ada di sini, dia harus membersihkan sebelum dia keringkan. Dia harus pisahkan sampahnya dari coklatnya, supaya biji coklat yang masuk di PT Olam betul-betul utuh seperti ini. Supaya untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Ketika petani membawa karung biji-biji kakaonya ke buying station atau tempat penjualan, awalnya pembeli akan menimbang berat keseluruhan kakaonya. Lalu, untuk mengetahui status mutu biji, perlu dilakukan pengambilan sampel atau contoh secara acak yang mewakili dari kakao yang akan dinilai. Standar umum eksportir berdasarkan pada standar nasional Indonesia. Namun, biasanya masing-masing eksportir memiliki standar toleransi yang berbeda-beda. Ada 4 hal utama yang penting diperhatikan untuk mengetahui status mutu biji kakao. 1. Kadar air maksimum 7%. Untuk menghitung kadar air, biasanya digunakan alat pengukur sebanyak 3 kali. Kemudian hasilnya dirata-rata untuk selanjutnya dibandingkan dengan standar. Apabila hasilnya melebihi standar, misalnya 8% atau 9%, maka petani akan terkena pemotongan atau diskon dari berat total kakaonya yang tentunya mempengaruhi jumlah uang yang akan diterimanya. Dua. Kandungan kotoran atau sampah maksimum 2,5%. Pembeli akan melakukan pemisahan sampah seperti plasenta, biji pipih, biji dempet, dan lain-lain. Dari biji baik yang terdapat dalam sampel, kemudian membandingkan antara berat sampah dengan berat sampel untuk memperoleh prosentasi sampah. Bila lebih dari 2,5%, akan terkena pemotongan. 3. Jumlah biji maksimum 110 per 100 gram. Dari biji kakao yang bersih,
Pembeli akan mengambil sampel seberat 300 gram, kemudian dihitungnya berapa jumlah biji kakao yang terdapat dalam 300 gram tersebut, dan diambil rata-ratanya untuk selanjutnya dibandingkan dengan standar 110 biji per 100 gram. Bila lebih dari 110 biji, akan terkena pemotongan. Empat, kadar biji berjamur maksimum 4%. Untuk menghitung kandungan jamur, pembeli melakukan pemotongan biji kakao secara memanjang sebanyak 100 biji dari sampel 300 gram. Kemudian, diperhatikan secara seksama setiap kondisi biji. Standar kadar biji berjamur adalah maksimum 4%. Jadi, bila lebih akan terkena pemotongan. Kadar jamur dalam biji kakao lebih tinggi pada waktu-waktu tertentu, terutama pada musim hujan, di mana saat itu menjadi penting bagi pembeli untuk melakukan uji kadar jamur. Lama saya bermitra dengan Olam mulai dari tahun 2005. Di samping memudahkan petani bahwa tujuan untuk menjual sudah ada yang tertentu, dan itu adalah merupakan sudah mitra dari petani. Jadi terutama dari transparan harga, betul-betul sesuai dengan harga yang disampaikan. Bahkan petani sendiri langsung diajak bagaimana belajar mengkualiti coklat secara langsung. Tidak sama di pedagang lain, kadang-kadang kita tidak tahu sebenarnya berapa harga yang sesungguhnya. Yang bagus, coklat yang bagus kan harga bagus, tinggi. Yang biji kempes itu kan harga di bawah, maka kita pisahkan. Kalau menurut saya, quality sebenarnya itu penting sekali. Kenapa itu adalah sebenarnya menentukan sekali bagaimana nasib petani ke depan. Pada pokoknya, standar mutu yang dibutuhkan oleh eksportir seperti jumlah biji yang diharapkan bisa dicapai petani dengan pemberian pupuk yang tepat serta menanam klon yang unggul. Lantas mengenai ketentuan kadar air dan biji tidak berjamur dapat diatasi dengan cara mengeringkan biji kakao dan tidak mencampur antara mutu biji yang berbeda. Dan penyisihan sampah dari biji yang baik bisa diatasi dengan pengayakan dan sortasi buah dan biji sejak dini setelah pemanenan. Harga kakao ditentukan oleh mutunya. Harga baik untuk mutu yang baik. Jika mutu kakao lebih rendah dibanding standar, maka akan kena potongan yang artinya nilai yang diterima akan berkurang. Jika mutu kakao mengikuti standar, maka petani akan menikmati harga yang baik. Nama saya Muhammad Amin. Saya punya kebun ini luasnya 1 hektar.
Umur coklat sudah 10 tahun lebih, masuk 15. Tapi untuk tempel samping sudah 18 bulan. Adapun kelebihannya ya banyak. Samping pertama untuk panen gampang, karena pendek kita pakai gunting saja, tidak perlu ini jolok. Hasilnya lebih tinggi dibanding dengan coklat biasa. Hamanya kurang. Pokoknya banyak kelebihannya dibanding dengan coklat-coklat biasa. Dalam 10 tahun terakhir, industri perkebunan kakao di Indonesia mengalami penurunan produktivitas. Di banyak wilayah perkebunan bahkan mengalami penurunan hingga 60%. Selain berakibat besar pada kelangsungan perkebunan kakao secara umum, penurunan ini juga berimbas pada kehidupan kita. Perkebunan kakao, khususnya di Sulawesi, sudah banyak yang berproduksi lebih dari 20 tahun. Penurunan produktivitas sebagian besar karena PBK. Pohon-pohon kakao yang sudah tua tidak dipelihara secara baik maupun rutin, serta terlalu tinggi. Faktor penyebab penurunan lainnya adalah kurangnya pemeliharaan dan penggunaan metode PSPSP, panen sering, pemangkasan, sanitasi, dan pemupukan yang berkelanjutan. Teknik pertanian kakao yang tidak tepat juga meningkatkan kemungkinan terserang hama dan penyakit, yang juga merupakan faktor utama penyebab penurunan. Kondisi kebun yang kurang produktif atau rentan terhadap hama dan penyakit dapat direhabilitasi dengan teknik side grafting atau sambung samping. Jika sambung samping diterapkan bersama dengan metode PSPSP, ini adalah kombinasi rehabilitasi dan pemeliharaan kebun kakao yang ampuh. Jika petani sudah lebih dulu menerapkan metode PSPSP dengan baik, maka dengan melakukan sambung samping bila dirasa perlu untuk meremajakan kembali pohon tua, berpenyakit, dan tidak produktif, maka hasil panen akan melimpah ruah. Film ini menjabarkan teknik sambung samping secara ringkas, jelas, dan mudah untuk diterapkan oleh para petani kakao di kebun masing-masing. Sambung samping adalah salah satu teknik pengembangbiakan tanaman kakao secara vegetatif yang digunakan untuk menyambung tangkai pucuk dari pohon kakao yang sehat guna dikembangkan ke pohon kakao lainnya yang sudah tua dan tidak produktif namun akar dan batangnya masih sehat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas produksi tanpa harus menanam kembali. Kita tahu bahwa sambung samping itu banyak sekali manfaatnya, yaitu di samping sebagai memudahkan untuk mengendalikan hama dan penyakit, juga memudahkan dalam perawatan. Selain itu juga kita tahu apa yang kita inginkan, karena hasil yang diberikan itu tidak mengecewakan. Sambung samping juga dapat digunakan untuk menghasilkan produksi yang lebih seragam di kebun coklat, yaitu dengan memperkenalkan klon coklat baru yang menjanjikan dan menghasilkan panen yang tinggi dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Waktu yang paling baik untuk melakukan sambung samping adalah 1 bulan setelah musim hujan ketika pohon sedang flushing atau berdaun muda, di mana saat itu jaringan tanaman sudah mulai aktif sehingga memudahkan saat mengelupas kulit batang pokok. Pohon yang akan disambung samping juga harus dalam kondisi yang sehat dan tidak terserang oleh hama dan penyakit, terutama penyakit VSD dan kanker batang. Pohon yang berpotensial untuk disambung samping sebelumnya diperlukan pemangkasan.
pemupukan, dan penanggulangan hama serta penyakit untuk menyehatkan kembali pohon tersebut. Pemberian pupuk dianjurkan 1 bulan sebelum sambung samping untuk meningkatkan kesehatan tanaman dan 1 bulan setelah penyambungan untuk merangsang pertumbuhan sambungan dan menghindari kemungkinan munculnya jamur penyakit di masa depan. Bila perlu, gunakan pula klon unggul yang tahan penyakit. Ketika memilih klon, para petani perlu melakukan riset dan konfirmasi dari Dinas Perkebunan mengenai klon-klon mana saja yang paling cocok untuk mengatasi hama dan penyakit yang ada di kebun. Selanjutnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam kegiatan sambung samping diawali dengan pemilihan entries atau cabang produktif dari pohon berklon unggul. Klon unggul yang sudah diseleksi ketat dan menghasilkan kualitas yang diinginkan seperti hasil panen yang banyak dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit, antara lain seperti PBC 123 dan BR25 dari Malaysia. Kedua klon impor ini telah direkomendasikan oleh instansi teknis seperti Dinas Perkebunan dan peneliti. Namun petani juga bisa mencari klon unggul dari kebunnya sendiri, yaitu yang disebut dengan klon lokal unggul. Cara mengidentifikasi pohon berklon unggul antara lain, jumlah produksi yang tinggi sepanjang tahun minimal 4 tahun berturut-turut, tidak terserang hama dan penyakit utama tanaman kakao terutama penyakit VSD, jumlah biji per buah di atas 40 biji, berat biji kering di atas 1 gram per biji. Cabang yang ideal untuk mendapatkan entries yang diinginkan adalah cabang-cabang itu harus masih muda, kurang lebih berumur 3 bulan, dan warnanya hijau kecoklatan. Jangan lupa memeriksa entries harus bebas dari penyakit VSD, Vascular Street Dieback. Apabila entries diperoleh dari tempat yang jauh dari lokasi penyambungan, maka perlu dilakukan pengemasan khusus agar tangkainya tetap segar. Buang daun-daun yang ada di cabang dengan gunting pangkas, sisakan bantalan daun 1-1,5 cm, dan potong cabangnya jadi 2 apabila ukurannya terlalu panjang untuk dibungkus. Percikan sedikit air pada koran pembungkusnya agar entries tetap segar. Perlakuan ini dapat mempertahankan kesegaran entries sampai 4 hari. Bungkus satu persatu dengan kertas koran agar tidak terjadi kontak fisik langsung. Selain kertas koran, juga dapat digunakan pelepah daun pisang dalam pengemasannya. Pelepah daun pisang sudah cukup lembab sehingga tidak perlu lagi ditambah air. Sebaiknya tidak memindahkan entries ke kebun yang jauhnya lebih dari 4 hari karena entries bisa mati. Alat dan bahan untuk sambung samping yang perlu disiapkan di lapangan sebenarnya sederhana saja, yaitu pisau okulasi, bisa menggunakan pisau lipat, pisau dapur, parang atau pisau apa saja asalkan tajam dan bersih agar potongannya mudah dan tepat. Lalu gunting pangkas, gergaji tangan, plastik buram, dan tali rafia. Jangan lupa untuk selalu membersihkan peralatan yang dipakai agar tidak terjadi penularan penyakit antara pohon dan klon. Batang bawah yang telah dipilih sebaiknya dalam kondisi bebas penyakit VSD dan kanker batang dan pada permukaan yang relatif rata dengan ketinggian kurang lebih 60 cm dari permukaan tanah. Selanjutnya, kulit batang disayat secara horizontal sampai menyentuh lapisan dalam kayu atau kambium. Proses ini bisa dilakukan dengan pisau apa saja asalkan tajam. Lalu, di atas sayatan horizontal dikerat secara hati-hati sehingga membentuk cekungan, tapi jangan terlalu dalam. Pada kulit bagian bawah cekungan, buatlah 2 sayatan vertikal secara sejajar dan sedikit lebih lebar dari batang entries yang akan disambungkan.
Sebaiknya ujung pisau dilewatkan sedikit di atas sayatan horizontal dan turun ke bawah beberapa sentimeter. Periksa kembali sayatan horizontal dan vertikal untuk memastikan bahwa dalamnya sudah menyentuh kambium. Selanjutnya, kulit keratan diungkit sedikit untuk mengetahui apakah batang tersebut mudah terkelupas dan bebas penyakit, lalu segera tutup kembali. Namun, pembukaan lidah kulit nanti dilakukan bersamaan dengan saat menyisipkan entries. Entries yang telah disiapkan dan dipotong kecil-kecil dianjurkan memiliki 3 mata tunas. Ujung entries dipilih pada bagian yang cembung, kemudian disayat miring sampai runcing dan rata permukaannya, agar pada saat disisipkan ke dalam kulit batang, ujung entries yang disayat rapat dengan kambium. Untuk bisa membuat sayatan miring namun rata permukaannya, itu membutuhkan banyak latihan. Cobalah dulu pada 50 cabang-cabang berukuran serupa. Latihan ini akan sangat membantu memperkecil kemungkinan kegagalan pada saat sambung samping. Selanjutnya, rapikan ujung sayatan agar tidak ada bekas luka dan entries siap untuk disisipkan. Bukalah lidah kulit batang yang telah diiris dengan hati-hati. Lalu sisipkan ujung entries dengan bagian yang telah disayat menghadap ke batang pokok. Kemudian lidah kulit batang ditutup kembali. Bagian yang disayat harus rata agar dapat melekat rapat dengan kambium. Sangat penting kiranya agar dalam penyambungan tidak ada rongga udara antara kambium dan entries. Jika rongga udara sampai terjadi, dapat menimbulkan kegagalan dalam proses sambung samping. Setelah entries disisipkan, jangan digoyang-goyangkan. Jangka waktu dari permukaan lidah kulit batang sampai selesai menyisipkan entries ke kambium harus tidak boleh lebih dari 30 detik agar tidak terlalu banyak terkontaminasi dengan udara luar, yang sekali lagi dapat menimbulkan kegagalan dalam proses sambung samping. Tutuplah entries dengan plastik transparan warna kusam, kemudian segera ikat kuat-kuat dengan tali rafia untuk melindungi dari udara luar. Penutupan dan pengikatan harus cukup kuat agar air hujan tidak masuk ke luka sayatan. Yang perlu diperhatikan adalah usahakan agar ujung entries bagian atas tidak tertekan oleh tali pengikat atau plastik penutup. Sambung samping dapat dilakukan lebih dari satu tempat pada setiap sisi batang pohon coklat. Namun satu pohon hanya boleh mempunyai 2 sambungan hidup sekaligus guna mendapatkan pertumbuhan yang seimbang pada tanaman kakao. Setelah 3-4 minggu, buka penutup plastiknya dengan melepaskan pengikat bagian atas. Biarkan pengikat bagian bawah tetap kuat selama 1-1,5 bulan lagi sampai sambungan cukup kuat. Setelah itu, buka ikatannya. Jangan biarkan terikat karena akan menghambat pertumbuhan sambungan. Kalau kita betul-betul serius untuk mengembangkan teknik sambung samping, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana melakukan perawatan secara berkelanjutan. Mulai pada saat umur 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sampai kepada betul-betul tanaman kakao itu sudah berproduksi, sehingga kita melanjutkan bagaimana pemeliharaan yang lebih menguntungkan kepada kita, sehingga kita betul-betul tidak kecewa terhadap sambung samping. Lakukan pemeliharaan sambungan seperti pada pemeliharaan tanaman kakao secara umum, seperti metode PSPSP secara teratur, khususnya pemangkasan agar cukup cahaya matahari yang menembus sambungan.
Dan setelah 6 bulan sampai 1 tahun, batang pohon utama bagian atas harus dipotong minimum 50-60 cm di atas sambungan agar pertumbuhan sambungan tidak perlu bersaing dengan pohon induk. Juga untuk memudahkan pemeliharaan dan pengendalian hama dan penyakit. Proses pemotongan batang induk disebut pollardering. Tanaman baru yang tumbuh dari proses sambung samping akan menghasilkan klon unggul yang persis sama dengan pohon asalnya. Keuntungannya, cabang dari tanaman hasil sambung samping tersebut selanjutnya bisa digunakan untuk pohon-pohon lain di seluruh kebun, sehingga secara seragam akan memberi hasil panen yang banyak, berkualitas, dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit, serta cocok dengan kondisi lingkungan setempat dalam waktu singkat. Seperti ini sambung samping di belakang saya ini umurnya sekitar 18 bulan dan bisa memberikan hasil yang maksimal. Hasil panennya ya jauh lebih banyak kalau tempel samping. Untuk 1 hektar kadang misalnya per minggu kita ambil dulu kita ambil 5 karung, sekarang 10 karung. Meningkatkan mutu biji kakao berarti meningkatkan kesejahteraan petani kakao.